Negara kecil tapi eksotis, terkenal akan keindahan alam natural yang memanjakan mata dan jiwa. Bhutan juga kaya akan sumber daya wanita cantik dan seksi. Tetapi, di salah satu tradisi yang lahir sejak zaman dahulu, mengharuskan para gadis-gadis perawan berhati-hati. Ada apakah sebenarnya di negara Bhutan? Terus ikuti kami, agar kalian mengetahui fakta-fakta yang ada di dalam negara Bhutan. Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan sebutan negeri naga guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah Drukyul, yang berarti negara naga. Simbol naga dapat ditemukan di bendera dan lambang negaranya. Agama resmi di Bhutan adalah Buddha Vajrayana. Bhutan adalah sebuah negara Buddha dalam hal konstitusi dan Buddha memainkan peran penting di negara tersebut. Agama Buddha adalah warisan budaya Bhutan dan juga identitas rakyatnya. Kebebasan beragama diawasi oleh raja. Menjadi rumah bagi berbagai jenis burung dan hewan yang sangat langka, seperti macan tutul salju dan domba biru Himalaya. Bhutan dalam laman Earth menjadi negara paling bahagia dan paling hijau di dunia. Musim panas dimulai pada pertengahan April dan berlangsung hingga akhir Juni, sedangkan musim dingin berada sekitar Juni dan berakhir pada sekitar akhir September. Bhutan merupakan salah satu negara yang dianggap sulit untuk dikunjungi oleh wisatawan. Selain karena letak negara ini yang berada dekat dengan pegunungan Himalaya, ada beberapa faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi. Salah satunya adalah kebijakan pemerintah Bhutan terkait kegiatan wisata. Meski termasuk sebagai negara kecil dengan jumlah penduduk tak lebih dari 1 juta, Bhutan termasuk salah satu negara yang makmur. Bahasa Zongha dituturkan oleh hampir 500.000 jiwa di Bhutan, di mana di sana merupakan bahasa nasional, serta di Nepal dan India. Bahasa ini merupakan bahasa Sino-Tibet yang secara erat berhubungan dengan bahasa Tibet dan secara jauh berhubungan dengan bahasa China. Semua turis harus mengajukan permohonan visa melalui Kementerian Luar Negeri negara itu. Pendaki sebelumnya juga perlu mengajukan izin melalui jalur Trans-Bhutan. Dikutip dari Independent, Bhutan menaikkan pajak wisatanya lebih dari 300% untuk menyambut wisatawan. Bhutan merdeka pada tahun 1907 dan kemudian membentuk pemerintahan yang monarki absolut di bawah Ugyen Wangchuck sebagai raja pertama. Tak banyak yang tahu bahwa Bhutan merupakan salah satu eksportir terbesar hidropower di dunia. Dan semua itu bermula dari menjual energi dari air itu ke negara tetangga di kawasan Asia Selatan. Diperkirakan sumber energi dari air di Bhutan mencapai 30.000 megawatt. Akan tetapi baru sekitar 5% yang dikembangkan. Ekonomi Bhutan secara mayoritas bertopang pada bidang pertanian dan peternakan yang menopang kebutuhan hidup bagi 80% dari jumlah total populasi penduduk Bhutan. Untuk industri, hanya terbatas pada sektor perhutanan, kayu balok, dan pembangunan villa penginapan. Kebanyakan barang-barang konsumsi dan barang penting lainnya diimpor dari luar negeri. Sedangkan ekspor dari Bhutan berupa kalsium karbida, semen, produk berbasis kayu, mineral dan hasil produk hortikultura. Hidroelektrik merupakan ekspor Bhutan yang terbesar ke luar negeri. India merupakan partner dagang utama Bhutan. Kedua negara memiliki perjanjian perdagangan bebas. Sebanyak 90% ekspor Bhutan tertuju ke India, yang juga merupakan impor utama sebesar 70%. Selain India, Bhutan juga memiliki perjanjian dagang dengan Bangladesh. Sektor pariwisata di Bhutan memiliki prinsip yang berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan. Prinsip turisme yang dimiliki pemerintah Bhutan yaitu bernilai tinggi dan sedikit jumlah volume manusianya. Hal itu turut menjaga status eksklusif Bhutan sebagai destinasi wisata demi menjaga budaya tradisi dari negara Bhutan. Sampai dengan tahun 1999, secara resmi Bhutan masih melarang penggunaan televisi dan internet. Tetapi, karena banyak pertimbangan, salah satunya ketidakmungkinan membiarkan masyarakat buta teknologi, raja menghapus kebijakan ini. Periode ini bisa disebut titik balik yang cukup besar bagi penduduk Bhutan. Pasalnya, kini mereka bisa mengakses informasi seperti masyarakat di negara lain. Kebijakan yang mulai diterapkan pada akhir tahun 99 menjadikan Bhutan sebagai negara terakhir di dunia yang mulai menggunakan televisi.
Alih-alih memberikan harga murah, kerajaan Bhutan membebaskan warganya dari pembayaran jasa medis. Setiap orang berhak mendapat layanan kesehatan terbaik secara gratis, baik menggunakan pengobatan tradisional maupun umum. Mereka juga punya kebebasan memilih metode pengobatan yang paling sesuai. Di negara ini, Anda akan menemukan Kementerian Kebahagiaan yang bertugas mengukur kepuasan seseorang terhadap hidup mereka saat ini. Berdampingan dengan Komite Kebahagiaan Nasional Bruto, keduanya mengukur kualitas hidup warga berdasarkan nilai finansial dan mental. Fakta satu ini sangat membanggakan. Pasalnya, Raja Bhutan secara resmi telah melarang penanaman, pemanenan, dan penjualan tembakau dan produk turunannya di kawasannya. Turis atau pelancong yang ketahuan membawa rokok harus berhadapan dengan otoritas setempat dan dikenakan denda. Karena semua tanda-tanda digambar dengan tangan, ibu kota Bhutan tak membutuhkan lampu lalu lintas seperti di negara lain. Kendati tanda utama ini absen, tak lantas membuat penduduknya bermasalah. Masyarakat Bhutan diharuskan menikah dengan orang dari negara tersebut. Tujuannya, raja ingin menjaga keunikan mereka dibanding masyarakat dunia pada umumnya. Prosesi pernikahan diwarnai dengan rapalan mantra oleh biksu. Dalam kepercayaan mereka, hal itu diklaim mampu menguatkan hubungan mental pengantin. Tradisi yang terjadi di negara Bhutan, di mana mereka memiliki tradisi berburu malam atau menyelinap masuk ke kamar perempuan atau gadis yang dinamakan dengan tradisi Bomena. Tradisi tersebut juga dinamakan dengan night crawling, yang berarti berburu anak perempuan. Sebelumnya perlu diketahui, Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan sebutan negeri naga guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Tiongkok. Dalam tradisi Bomena ini, biasanya pria-pria muda bahkan tua secara diam-diam masuk ke rumah orang untuk menyusup ke kamar anak gadis. Sebelum, para pria itu bekerja sama atau dibantu teman atau orang lain agar bisa menyelinap masuk ke dalam rumah si gadis. Mereka yang terdiri dari beberapa orang telah mengatur jadwal kapan akan datang ke rumah gadis incarannya itu. Para pria lalu saling bekerja sama agar bisa masuk ke dalam rumah gadis incarannya. Namun untuk bisa menyelinap ke dalam kamar si gadis bukan hal yang mudah. Sebagian besar rumah-rumah tradisional di Bhutan terdiri dari 2 atau 3 bangunan bertingkat di mana kamar paling atas yang digunakan sebagai tempat tidur para gadis. Rumah-rumah itu juga dijaga anjing-anjing ganas. Agar bisa masuk ke dalam kamar, si pria membutuhkan berbagai alat untuk membuka kait pintu kayu. Jika tak bisa lewat pintu, mereka harus berusaha menemukan jalan melalui jendela atau dari atap loteng. Sudah pasti dari tradisi berburu malam ini mempunyai tujuan untuk melakukan hubungan terlarang. Ada satu tempat yang wajib dikunjungi ketika berada di Bhutan. Tempat wisata ini bernama Takht Sangpalpuk yang artinya sarang harimau. Tempat ini berada di tepi tebing pada ketinggian 900 meter di atas area persawahan kota Paro. Tempat yang merupakan kuil kuno ini diperkirakan sudah berusia 325 tahun. Bagi masyarakat setempat, kuil ini dianggap sebagai tempat tersakral di Bhutan. Terdapat legenda yang menyatakan kuil ini merupakan tempat-tempat Guru Rinpoche, penyebar aliran Buddhisme di Tibet. Untuk sampai di Takht Sangpalpuk, traveler diharuskan berjalan melintasi bukit selama 90 menit. Jalur menuju kuil ini berupa jalan setapak yang berkelok-kelok, melewati hutan pinus dan kuil-kuil yang ada di sepanjang jalan. Suasana pegunungan yang menyejukkan menghadirkan pengalaman tersendiri, seperti sedang menempuh perjalanan spiritual yang menenangkan. Udara di Bhutan sangat dingin. Penduduk biasanya menghangatkan diri dengan mengonsumsi makanan pedas. Bahkan sayuran favorit mereka adalah cabai. Ada banyak makanan pedas yang tersaji di Bhutan, seperti emadatshi, masakan cabai yang direbus dengan keju, menghadirkan rasa pedas yang menyengat namun terasa asin dan segar setelahnya. Emadatshi biasa disantap dengan beras merah. Selain sarang harimau, kota Punaha juga menjadi destinasi Bhutan yang harus dikunjungi. Kota ini memiliki punya peninggalan unik dari masa lalu. Konon, pembangunan kota ini didedikasikan untuk Drukpa Kunley, legenda tokoh keagamaan setempat yang dikenal memiliki pendekatan yang tidak lazim. Tokoh tersebut meninggalkan banyak gambar mural kuno. Mural tersebut bisa ditemui di Kuil Cimilahang, situs ziarah para penganut kepercayaan lokal.
Mereka meyakini berziarah ke kuil ini dapat memberikan keturunan, keharmonisan serta terhindar dari beragam masalah rumah tangga. Bhutan dikenal dengan kehidupan yang tenang dan damai. Pun demikian dengan suasananya di malam hari. Jangan harap menemukan pusat perbelanjaan atau tempat makan modern di sini. Masyarakat Bhutan punya gaya sendiri menikmati malam. Banyak anak muda Bhutan menghabiskan malamnya di tempat-tempat hiburan. Tetapi, begitu jarum jam menunjukkan angka pukul 11 malam, semua tempat hiburan akan sepi pengunjung dan tutup. Kehidupan di Bhutan memang berbeda dengan negara-negara lain. Meski terisolasi, Bhutan sangat kaya akan tradisi dan budaya yang mempesona. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum.